Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Liga Top Eropa yang baru saja berjalan. Jadi kali ini saya akan bahas total ada 10 pertandingan. Pertandingan pertama yang saya membahas dulu adalah dari Bundesliga dulu, Liga Jerman, kemudian nanti ada Liga Spanyol, dan nanti yang paling banyak tentang Liga Inggris. Karena saya akan bahas semua Big Six. Karena di Big Six ini semuanya seru sih pertandingannya. Dan kompetisinya juga sengit gitu. Oke, jadi pertama saya akan bahas dulu tentang Bundesliga. Bundesliga atau Liga Jerman. Ada dua pertandingan yang saya mau bahas. Yang pertama yaitu Leipzig lawan Augsburg. Leipzig menggunakan formasi 4-4-2, sedangkan Augsburg 3-4-2-1. Leipzig menang besar. Yang akhirnya pecah telur adalah Benjamin Sesko. Sebelumnya dia sudah cetak gol di Liga Champions, di kompetisi lainnya, tapi ini pertama kalinya dia cetak gol di Bundesliga setelah 4 laga. Jadi dia cetak gol di menit 11 dan menit 15, cuma berselang 4 menit. Kemudian di pengunjung babak pertama, Luis Openda juga cetak gol di menit 46. Tapi sebelumnya sempat Augsburg dapat penalti, tapi kipernya Augsburg si Viktor Gulaschi itu berhasil menyelamatkan penalti tersebut. Jadi skornya tetap 0 untuk Augsburg di menit sekitar 42. Dari babak kedua mulai ada gol lagi lewat Luis Openda sama Xavi Simons 957. Sekarang Xavi Simons main di itu ya, Leipzig. Sebelumnya dia main di PSG. Ya, kemenangan besar ini yang membuat mereka sekarang ke peringkat 3 di bawahnya Bayern sama Eintracht Frankfurt. Tapi di atas Leverkusen. Jadi bagus juga bagi Leipzig. Kemudian ada big match juga, yaitu Bayern Munchen lawan Bayer Leverkusen. Ini big match karena musim lalu Leverkusen juara tidak terkalahkan. Jadi ini Bayern Munchen lawan juara bertahan. Langganan juara Bundesliga lawan langganan juara bertahan, yaitu Leverkusen. Kita informasinya dulu. Bayern bermain dengan formasi 4-2-3-1, Neuer sebagai kiper, kemudian ada Rafael Guerreiro, Dayot Upamecano, Kim Min-jae sama Alphonso Davies di belakang. Kemudian di tengah dua defensive midfielder, yaitu Joshua Kimmich sama Pavlovic. Alexander Pavlovic ini pemain muda. Di depan ada Michael Olise, Jamal Musiala sama Serge Gnabry. Dan di depan ada ujung tombak ada the one and only Harry Kane. Leverkusen bermain dengan formasi 3-4-2-1, kipernya Lukas Hradecky, ini juga kapten tim. Di belakang ada Hincapie ya, aku nggak tahu bacanya gimana ini, Hincapie, Jonathan Tah sama Tapsoba. Di tengah ada Grimaldo, Andrich, Xhaka, mantan pemain Arsenal, sama Jeremy Frimpong. Di attacking midfielder ada Florian Wirtz sama Terrier, dan di depan ada Boniface atau Boniface, aku nggak ngerti bacanya gimana. Ini sengit ya, jadi dua tim menyerang tapi gagal di awal-awal. Terutama Bayern Munchen bakal dapat peluang, tapi justru Leverkusen yang cetak gol dulu lewat Robert Andrich di menit 31. Itu golnya bagus di luar kotak penalti. Mungkin dia agak terhalang ya, jadi dia gagal menyelamatkan bola itu. Tapi emang itu di pojok sih, itu gol yang bagus dari Robert Andrich. Selebihnya Leverkusen tidak dapat banyak peluang juga. Dan berselang 8 menit, Bayern Munchen membalas. Yang mengejutkan justru yang cetak gol bukan Harry Kane atau penyerang, tapi pemain bertahan. Dan yang cetak gol adalah pemain muda, yaitu Alexander Pavlovic yang baru saja 20 tahun. Timnya 39 gol, itu keren ya. Jadi dia pakai kaki kanan, golnya tuh ke ujung kanan atas, gila, itu gol yang keren banget, keras tendangannya. Dan diprediksi juga. Di babak kedua temponya sedikit menurun ya, nggak seseru babak pertama. Jadi nggak banyak peluang juga, tapi lebih ke Bayern. Cuma ya Hradecky juga beberapa kali menyelamatkan gawang, dan kebanyakan nggak tepat sasaran. Bayern ini juga lemahnya itu di efektivitas serangan. Ini saya bacakan statistik supaya kalian mengerti.
tembakannya Bayern itu 18, sedangkan Leverkusen cuma 3 shot selama 90 menit. Tapi shot on targetnya Bayern cuma 3, sedangkan Leverkusen 3 dari 2 itu berarti efektivitasnya bagus. Tapi Bayern dari 18 cuma 3, ini menunjukkan bahwa ada something wrong di lini serang. Walaupun depan ada Harry Kane ya, tapi mungkin Harry Kane tidak sebagus biasanya hari ini. Possession 70% banding 30%, passing 714 banding 19, dan akurasi passingnya 90% banding 74%. Gila, Bayern 90%. Ini emang company emang ini salah tim ya musim sebelumnya. Dia nangani Burnley yang degradasi, sekarang dia direkrut Bayern jadi jago. 5 laga pasti belum terkalahkan. Kita lihat tabel klasemennya. Pertama Bayern 5 laga 4 menang 1 seri 13 poin. Kedua Frankfurt 12 poin. Ketiga Leipzig dari 5 laga 3 menang 2 seri 11 poin. Tim yang belum terkalahkan di Bundesliga cuma ada 2, yaitu Bayern sama Leipzig. Sisanya pernah kalah semua, termasuk Leverkusen yang musim lalu tidak terkalahkan. Sekarang peringkat 4 dengan 10 poin. Berarti bonus Augsburg itu peringkat 15. Jadi ini tim bahaya juga untuk degradasi. Oke, kita sekarang masuk ke La Liga atau Liga Spanyol. Di sini ya saya murni akan banyakkan bahas Barcelona sama Real Madrid, karena Real Madrid Atletico yang nanti seru. Jadi saya akan membahas sekarang La Liga tentang apa itu Barcelona sama Real Madrid. Saya bahas Barcelona dulu. Barcelona ya lawan Osasuna yang, tapi Osasuna ini nggak bisa dianggap remeh karena ini juga termasuk 10 besar lah, tim 10 besar. Ya, dan kelihatannya Barcelona mereka bisa tanda kutip bensinnya mulai sedikit nyandet ya. Soalnya biasanya mereka menang terus, tapi kali ini mereka tersendat. Mereka itu sebentar, ini saya sambil cari itunya. Di mana tadi? Oh ini. Jadi pertama Osasuna malah cetak gol dulu lewat Ante Badimir di menit 18. Kemudian Brian Zaragoza cetak gol juga di menit 28. Jadi sudah 2 gol di babak pertama. Ya ini juga pengaruh kiper itu diganti, itu pengaruh ya. Jadi ini sekarang apa itu langsung kebobolan 2 gol di babak awal. Di babak kedua Pau Victor sempat cetak gol di menit 53. Itu golnya lucu sih, aku sempat lihat highlightnya itu. Dia itu ya sebenarnya salah kipernya si Osasuna. Itu dia ngumpan ke pemain Barcelona. Dia posisinya agak maju habis itu. Habis itu Pau Victor nendang. Nah, tendangannya sebenarnya nggak terkeras, tapi ya dia kayak kipernya agak panik. Jadi dia nangkep, tapi ya bukan nangkep sih, napis bolanya, tapi bolanya ke gawang. Jadi itu gol yang lucu sih kalau menurutku. Tapi kemudian Ante Budimir cetak gol lagi lewat penalti, Osasuna penalti lagi 3-1. Kemudian Abel Bretones cetak gol lagi 4-1, baru Lamine Yamal memperkecil kedudukan di menit 89, dan itu satu telat karena sudah ketinggalan 3 gol ya. Jadi ya itu know what happened, tapi Barcelona kali ini kalah. Shotnya 11 banding 12, shot on target 5 banding 6. Osasuna gila ya, bisa ngimbang. Padahal posisinya cuma 25%, tapi mereka bisa 11 shots 5 on target. Counternya gila ya Osasuna ini. 75% loh Barcelona dan kalah. Passingnya 219 banding 674, dan akurasi passingnya aja loh 64% Osasuna. Jadi aku bingung, tim kayak gini bisa nangani Barcelona. Inilah kejutan dalam sepak bola, tidak ada yang bisa diprediksi. Harusnya kalau dari statistik harusnya Barcelona menang mudah, cuma ya yang banget tidak jelas lah. Kemudian satu laga lagi yaitu Atletico lawan Real Madrid. Nah ini derby Madrid yang saya tunggu-tunggu juga. Real Madrid bermain dengan formasi 4-4-2. Kita bahas ya apa Real Madrid dulu. Thibaut Courtois sebagai kiper, kemudian Ferland Mendy di belakang, Eder Militao, Antonio Rudiger sama Dani Carvajal. Di tengah ada Jude Bellingham,
Aurelien Tchouameni, Luka Modric sama Federico Valverde, dan di depan ada Vinicius Junior sama Rodrigo. Untuk Atletico Madrid itu sama bermain dengan formasi 4-4-2 juga. Jan Oblak sebagai kiper, kemudian di belakang ada Neuer Molina, Lenormand, Jose Gimenez Jose Gimenez, kemudian Mandava. Di tengah ada Rodrigo De Paul, Marcos Llorente, Conor Gallagher sama Julian Alvarez. Ada 2 pemain baru, Conor Gallagher sama Julian Alvarez. Dan depan ada Antonio Griezmann sama Alexander Sorloth, striker yang tajam. Di babak pertama nggak ada gol ya, jadi 2 tim dapat peluang tapi sama-sama gagal memanfaatkannya. Di babak kedua baru mulai ada gol lewat golnya Eder Militao. Nggak salah lewat sebuah corner gitu. Dia nendang, Eder Militao nendang, dan tendangannya terus keras sampai Jan Oblak, padahal di dekatnya itu ada Jan Oblak tapi dia nggak bisa buat apa-apa karena tendangannya keras banget. Tapi kemudian ada kejadian tidak mengenakan, jadi supporternya Atletico ngelempari, kalau nggak salah lempar Courtois, kipernya Madrid, dengan benda-benda, bahkan ditemukan ada korek api di situ. Jadi ini supporternya Atletico ini parah banget juga ya. Maksudnya mereka itu nggak sportif gitu loh. Nah kan benar masih lempar benda kayak gitu berbahaya juga. Sampai pertandingan disuspend sementara. Sampai Diego Simeone bilang ke supporternya, pelatihnya Atletico bilang, kalian jangan lempar-lempar benda gitu, oke? Sampai di briefing sama pelatihnya. Jadi ini memalukan sih tingkatnya supporter Atletico. Aku sih malah harap Atletico kalah, tapi di sini malah share. Jadi bersyukur nih di menit-menit Atletico dapat gol lewat Angel Correa di menit 90 plus 5. Jadi ini Real Madrid hampir menang, tapi di menit akhir di Atletico cetak gol. Tapi kemudian di 90 plus 9 Marcos Llorente kartu merah. Gila, ini injury time-nya panjang banget. Saya plus 9 masih ada. 1-1 ya. Ini Real Madrid lebih rugi sih, kemenangan yang ada di depan mata hilang. Kita statistik, tembakan sama-sama 12, shots on target sama-sama 4. Possession 51% dari 49%, passingnya 570 banding 548, dan akurasi passingnya 87% dari 89%. Jadi ini relatif imbang. Posisinya pun tidak beda jauh, shooting sama shot on targetnya sama. Jadi ya, kalau dari statistik ya fair enough lah bagi Real Madrid. Oke, kita sekarang masuk ke menu utama, yaitu Liga Inggris, atau kita biasa sebut dengan Premier League. Kali ini saya akan bahas 6 pertandingan, karena saya bingung mau pilih mana, jadi sekarang saya bahas semua Big Six. Bentar, 5, kok 6 lagi? 5 nggak sih? 1, 2, oh ya 5 pertandingan sih, salah. Kita tambahin 1 aja biar pas 10 ya. Mungkin tak bahas juga tentang apa itu. Ini aja, Ipswich lawan Aston Villa dulu. Aston Villa ditanding ya 2-2. Jadi ya, lawannya padahal Ipswich yang baru promosi 2-2. Jadi ya, ini Aston Villa istilahnya buang peluang untuk naik peringkat. Mereka cetak gol dulu lewat Morgan Rangers sama Ollie Watkins. Enggak sih, justru malah Ipswich dulu yang cetak gol. Liam Delap di menit 8, kemudian Aston Villa membalasnya, bahkan sempat comeback 2-1 di babak pertama, tapi di babak kedua Liam Delap cetak gol lagi di menit 72. Jadi istilahnya mereka Ipswich yang dapat 1 poin, Aston Villa kehilangan 2 poin. Tapi kalau dari statistiknya gila ya, 43% possession tapi mereka dapat 15 shots. Sedangkan Aston Villa dengan 57% possession cuma dapat 7 shots, cuma setengahnya gitu. Jadi Ipswich ini juga mungkin mulai menemukan ritmenya ya. Mereka bisa menahan satu tim besar musim lalu. Aston Villa musim lalu peringkat 4 loh. Jadi cukup luar biasa ini Ipswich ini. Sekarang kita bahas Big Six, yaitu ada Newcastle lawan City. Newcastle bermain dengan formasi 4-3-3, sedangkan Manchester City bermain dengan formasi 4-2-3-1. Ya, City harusnya diunggulkan, apalagi mereka sebelumnya masih sapu bersih. Tapi di laga ini mereka agak kesulitan. Mereka sempat cetak gol dulu lewat Joshua Gvardiol di menit 35. It seems like
Jadi semua akan berjalan baik untuk City, tapi ternyata di babak kedua Newcastle bisa cetak gol lewat Anthony Gordon di menit 58 lewat penalti. Dan ya harus City nggak bisa buat banyak juga. Padahal mereka punya 16 shots, 6 on target, tapi si kipernya Newcastle, Nick Pope, luar biasa juga, dia melakukan 5 save. Jadi ya selamat buat Newcastle dapat 1 poin, dan ini kedua kalinya City seri. Sebelumnya lawan Arsenal seri, kali ini seri lagi. Oh ya, tadi saya lupa bahas itu ya, tabel klasemen La Liga. Jadi saya bahas bentar tabel klasemen Liga Spanyol. Barcelona peringkat 1 dengan 21 poin. Masih peringkat pertama. Karena Real Madrid 3 kali seri, jadi meskipun mereka tidak terkalah karena mereka peringkat 2 dengan 18 poin. Peringkat 3 Villarreal 17 poin. Peringkat 4 Atletico Madrid 16 poin. Peringkat 5 Athletic Bilbao 14 poin, peringkat 6 Mallorca 14 poin, peringkat 7 Osasuna 14 poin. Jadi ini cukup sengit ya, dari peringkat pertama sampai peringkat 7 itu cuma 7 poin bedanya, jadi ini cukup sengit. Bahkan dari peringkat 2 sampai 4 cuma beda 2 poin. Jadi ini sengit, luar biasa sengit ini. Kita lanjut ke Liga Inggris lagi. Tadi ada pertandingan juga antara Chelsea lawan Brighton. Ya Chelsea ini lagi naik daun ya, mereka beberapa kali menang. Kali ini mereka melawan Brighton. Klub lamanya berapa pemain Chelsea, yaitu Robert Sanchez, Marco Kurela, sama siapa lagi ya? Mungkin 2 itu aja. Chelsea bermain formasi 4-2-3-1, sementara Brighton bermain formasi 4-3-3. Tapi ini kelihatannya laptop gue agak nyantai. Ya sebelumnya Brighton tidak terkalahkan ya, tapi mereka terlalu sering seri, jadi mereka tidak di 6 besar atau apa. Dan Chelsea yang mengejutkan, Brighton bisa cetak gol dulu lewat Georginio Rutter di menit 7. Jadi Brighton unggul dulu, tapi kemudian ada satu orang yang bisa menyelamatkan Chelsea, yaitu Cole Palmer. Pertama dia cetak gol di menit 21, kemudian dia dapat penalti dan cetak gol di menit 28. Kemudian dia cetak hat-trick di menit 31. Tapi habis itu di Brighton sempat membalas lewat Carlos Baleba, panjang banget namanya jadi tak singkat aja. Tapi kemudian Cole Palmer cetak gol lagi di menit 41. Jadi Cole Palmer cetak quad-trick. Gak ini gila nggak, quad-trick. Dan di gol ketiga itu free kicknya tuh bagus banget. Jadi keren. Cole Palmer ini memang aset besar buat Chelsea. Dia seringkali jadi penyelamat Chelsea di momen-momen penting. Di babak kedua nggak ada gol sama sekali. Di babak pertama 6 gol, di babak kedua nggak ada gol, jomplang jadi. Chelsea menang 4-2. Chelsea sama-sama 15, tapi Chelsea lebih efektif dengan 7 shot on target. Brighton cuma 5. Posisi 51% dan 59%. Padahal kalah possession, tapi bisa menang. Luar biasa Chelsea. Tapi yang perlu dibenahi dari Chelsea adalah akurasi passingnya. Kita lihat ini passing 37 banding 52. Akurasi passing Chelsea cuma 76%. Oke. Brighton 86%. 76 itu untuk tim besar itu kurang bagus. Berarti banyak salah passing juga sempat. Jadi itu yang perlu dibenahi Chelsea. Kemudian kita ke pertandingan selanjutnya, Arsenal lawan Leicester City. Ini laga yang tricky, nggak bisa dianggap gampang juga karena Leicester ini berasal dari tim promosi, jadi mereka dan Leicester City biasanya menurunkan tim-tim besar juga. Kita lihat Arsenal bermain formasi 4-4-2, David Raya sebagai kiper. Kemudian di belakang ada Julian Timber, William Saliba, Gabriel sama Calafiori, pemain baru. Di tengah ada Bukayo Saka, Thomas Partey, Declan Rice sama Martinelli. Dan depan ada Kai Havertz sama Leandro Trossard. Bukayo Saka jadi kapten ya di laga ini. Masih muda dia, masih jadi kapten, luar biasa. Leicester City bermain formasi 4-2-3-1. Yang kita coba beberapa pemain, yaitu Harry Winks, Wilfried Ndidi, sama Jamie Vardy. Ya mungkin 3 itu aja. Sama pemain mudanya itu Buonanotte. 4 berarti.
Ya, kelihatannya ini akan berjalan lancar untuk Arsenal. Jadi di babak pertama Arsenal sudah dapat 2 gol lewat Martinelli sama Trossard. Tapi di babak kedua Leicester mampu mengejutkan lewat golnya James Justin di menit 47 sama 63. Tapi kemudian di menit-menit akhir baru Arsenal bisa unggul lewat gol bunuh dirinya Wilfried Ndidi sama Kai Havertz 90+9. Itu gol keempat sempat itu ya dicek dulu karena sempat dipikir offside, ternyata pas dicek kamera nggak offside. Jadi selamat buat Arsenal juga, itu golnya disahkan. Dan sebenarnya kasihan juga bagi kipernya Leicester ya, dia beberapa kali melakukan penyelamatan penting, cuma ya akhirnya dia nggak bisa menghindari Leicester dari kekalahan. Emang kalah kualitas, nggak bisa satu tim cuma mengandalkan Vardy doang. Kita short saya 35-5, gila. Arsenal 35, 16 shot on target banding 3. Tahu berarti si kipernya itu si Leicester siapa namanya? Hermansen itu melakukan 12 save. Gila nggak? 12. Luar biasa. 12 save ya. Kasihan juga kipernya ini. Tapi ya pertahanannya bobo banget lah Leicester ini. Sedangkan Leicester cuma 5 dan shot on targetnya 3. Tapi 3 bisa cetak 2 gol yang cukup efektif juga. Possession 75% ya kalau dari possession, passing 664 banding 232, akurasi passing 89% 73% ya. Arsenal memang layak menang. Cuma nggak nyangka sampai 35 shots. Gila balik. Banyak banget tendangannya. Cuma memang ini menunjukkan bahwa memang Arsenal tetap butuh striker. Karena dari 16 cuma 4 yang gol. Kemudian kita ke laga selanjutnya, yaitu ada Wolves lawan Liverpool. Nah ini Liverpool dapat kesempatan kalau misalnya mereka menang, mereka bisa ke puncak klasemen. Dan kebetulan lawannya adalah Wolves yang itu lagi terseo-seo. Dan ini barusan mereka ganti pelatih. Kalau nggak salah si Juliet, pelatih sebelumnya dipecat ya, si Lopetegui. Oh bukan, kata beda, itu manajer West Ham. Never mind. Wolves ini lagi itu ya, maksudnya lagi nggak bagus performanya. Mereka cuma dapat 1 poin, jadi ini kesempatan bagi Liverpool untuk ke puncak klasemen. Wolves bermain dengan formasi 4-1-4-1, ini formasi defense. Kalau Liverpool bermain dengan formasi 4-2-3-1, Alisson sebagai kiper, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahim Konate, Trent Alexander-Arnold backnya. Tengah ada McAllister sama Gravenberch. Di depan ada Luis Diaz, Dominic Szoboszlai sama Salah, sama di depan ada Diogo Jota. Kalau dari Wolves yang aku tahu cuma mungkin Lemina. Lemina ini lama di Wolves. Babak pertama Liverpool bisa cetak gol ya, sampai pengunjung babak pertama baru 15-2 baru cetak gol Ibrahim Konate. Jadi sebelumnya si Sam Johnstone itu melakukan beberapa penyelamatan penting. Termasuk yang paling itu adalah tendangan jarak dekat Dominic Szoboszlai. Itu literally dia 3 batang sama kiper di jarak dekat. Dia pun tidak bisa cetak gol. Parah juga Szoboszlai ini. Dia pun kaget kayak kipernya Sam Johnstone berhasil nyelamatin itu. Di babak kedua Wolves bisa membalas dulu lewat Ryan Al-Nouri. Itu kesalahan para back, itu organisasi pertahanannya hancur. Bukan salah kiper. Kemudian tapi habis itu Liverpool dapat penalti dan Mohamed Salah cetak gol di menit 61. Setelah itu nggak ada gol lagi. Ya yang menang si Liverpool. Kita lihat statistiknya 8-16 shots, 10 shots, shot on target 3-6, possession 44% banding 56%, passingnya 426 banding 534, dan akurasi passingnya 83% banding 85%. Jadi secara statistik memang Liverpool layak menang dan selamat Liverpool ke puncak klasemen dengan 15 poin. Dan kita ke laga terakhir, yaitu derby papan tengah. Ini mau tak bilang big match, tapi dua timnya papan tengah. Ya tidak apa-apa lah, kita tetap anggap match besar aja. Kita ke MU lawan Tottenham, main di Old Trafford. MU bermain dengan formasi 4-2-3-1, Onana sebagai kiper. 4 back ada Masraoui, De Ligt, Lisandro Martinez sama Dalot. Di tengah ada Maino sama Ugarte, pemain baru. Berarti Masraoui juga pemain baru. Kemudian di
Depan attacking midfielder ada Garnacho, Bruno sama Rashford, dan depan ada pemain baru juga itu Zirkzee. Tottenham permainan formasi 4-3-3, Vicario sebagai kiper, kemudian di belakang ada Udogie, Van de Ven, Romero sama Porro. 3 di tengah ada Maddison, Bentancur sama Kulusevski, dan di depan ada Timo Werner, Solanke sama Brennan Johnson. Itu Benson lagi mainin cedera ya mungkin. Katanya di sini Romero, kalau di MU Bruno. Di menit ketiga, Tottenham bisa langsung cetak gol. Gila, cepet banget. Langsung on fire. Dan itu berkat siapa? Berkat Van de Ven. Dia, gila ini pemain. Cepet banget. Dia itu ngelewati sekitar, dari belakang ya, dia itu lewati sekitar 4 pemain MU. Dia umpan ke kanan dan Brennan Johnson tinggal sontek bola ke gawang. Itu gol yang luar biasa dari Van de Ven. Ya itu kalau nggak salah yang kehilangan bola Rashford ya. Jadi ya parah juga Rashford ini. Tapi selama babak pertama itu MU juga nggak bisa pegang bola ya. Sempat dapat peluang mereka lewat operannya Andre Onana ke depan ke siapa itu aku lupa. Rashford atau Garnacho gitu aku lupa. Tapi atau Bruno ya pokoknya penyerang lah. Tapi gagal diselamatkan sama Vicario. Tapi kemudian juga di menit 42, MU harus main dengan 10 pemain setelah Bruno Fernandes dikata merah 42. Kalau sekilas katanya nggak merah, tapi kalau tak lihat replay, kelihatannya layak karena emang dia ngincar kakinya. Dan ya jadi memang itu layak kartu merah sih. Ya Bruno ya parah juga lakukan pelanggaran kayak gitu. Di babak kedua, Tottenham bisa cetak gol lagi lewat Kulusevski. Ya karena MU punya 10 pemain juga, jadi itu gol Kulusevski bagus juga ya. Dia kaki kiri tendangannya dan menukik gitu loh, jadi Onana nggak bisa apa-apa. Keren tuh golnya. Kemudian di menit 77 Dominic Solanke juga cetak gol, kalian lewat corner juga. Di sini selain yang 3 cetak man of the match ya Brennan Johnson 1 gol 1 assist, dia assist juga ke Kulusevski, tapi juga Vicario itu berapa kali menyelamatkan Tottenham dari kebobolan, karena MU sempat berapa kali menyerang, bahkan dengan 10 pemain mereka menyerang, tapi Vicario berhasil menyelamatkan gawang. Yang paling bagus adalah save-nya ketika di jarak dekat, dia itu tinggal nendang, tapi dia pemain MU tinggal nendang tapi ditangkap sama Vicario. Gila, ini refleksi kiper ini luar biasa. Sayang ya, kalau timnas Italia nggak ada Donnarumma, mungkin dia yang pemain utamanya, sayangnya. Vicario cukup bagus sih main laga ini. Dan ya MU menyedihkan sih serius. Itu pasti Gano fansnya pulang semua. Dan pas hujan ya, katanya banjir juga stadion, jadi ya sedih juga sih. MU from bad to worse. Sebelumnya MU itu peringkat 11. Kali ini nanti ini saya bacakan sekalian sebelumnya sebentar saya baca ini aja dulu. Tapi bagusnya satu hal yang aku kredit ke MU adalah walaupun mereka main dengan 10 pemain, mereka nggak main bertahan. Itu yang aku ya oke lah, masih bisa create peluang lah. Kita baca statistiknya dulu. Shotnya 11/24. Shotsnya 2/10. Onana melakukan total 7 save. MU cuma 2 on target ya, tapi dua-duanya itu peluang berbahaya. Dan Vicario berhasil namatin dua-duanya, makanya tak bilang ini kiper hebat. Possession 39% banding 61%, passingnya 395 banding 636, dan akurasi passingnya 78% banding 88%. Jadi emang karena main dengan 11 pemain emang Tottenham lebih layak. Tapi pas lawan 11 pun ya Tottenham lebih dominasi. Jadi emang Tottenham lebih layak menang. Selamat buat Tottenham. Kita baca klasemennya. 1 Liverpool 15 poin, 2 Manchester City 14 poin, 3 Arsenal sama 14 poin tapi kalah agresivitas gol. City 8, Arsenal 7, Chelsea pengen 4, selisih gol plus 8 13 poin, 5 Aston Villa plus 3 goal difference 13 poin. Fulham peringkat 6 11 poin. Newcastle sama peringkat 11 tapi kalah sisi gol. Tottenham peringkat 8 dengan 10 poin, jadi naik. Sebelumnya mereka peringkat sekitar 9 atau 10 gitu. Seharusnya naik 2 peringkat karena Brighton kalah. Yang paling menyedihkan itu ya si ini MU. Sebelumnya mereka peringkat 11 kan, kali ini mereka peringkat 13. Gila, MU loh. Satu-satunya Big Six yang ada di
peringkat 10 ke bawah adalah MU. MU has a serious problem. Dalam 6 laga mereka cuma dua kali menang, sekali seri, dan 3 kali kalah. 50%-nya kalah. Goal difference -3. Klub besar -3 loh. Dan 7 poin. Aduh, marah juga ini serius. Jadi aku nggak ngerti lah MU ini mau kemana. Dan katanya Ten Hag, ya aku sih harap Ten Hag stay. Lumayan udah komedi. Itu sih ya. Dan kemudian Ten Hag akan bertahan gitu sih. Ya ini saja analisa saya. Terima kasih sudah menonton video ini.